Selamat pagi. Iya Kak, selamat pagi. Sampean mau menikah di Hong Kong? Iya, Wah, sampean sekarang masih sama majikan? iya. Wah, mantap. Berapa tahun sudah di Hong Kong? Di majikan ini 1 tahun kurang 1 bulan. Mantap. Terus ada yang mau ditanyakan gimana? Gimana ngurusnya supaya bisa tidak, misalnya saya nggak harus uh, ke sana kemari gitu. Maksudnya ikut aja pasrah gitu, terima beres, terus biayanya berapa, harus syaratnya apa saja, terus berapa lama. Bisa sekali. Cuman syarat yang diperlukan kalau buat sampean ya. Nanti Iya, syarat sampean sama syarat suaminya ya. iya, Suaminya orang Hong Kong, calon suaminya. iya. Oh, mantap ya. Jadi syarat buat sampean itu yang pertama adalah kalau untuk menikahnya saja itu cuman paspor sama KTP sampean. Itu syarat menikah. Terus sampean statusnya janda apa belum menikah? Janda. Nah, jadi paling dibutuhkan itu surat jandanya. Gitu aja. Jadi dilampirin terus sampean sama suami daftar ke lembaga pernikahan. Jadi Gimana itu Kak? mengajukan ada 3, ada di Satin, ada di Admiralty, yang satu ada 3 tempat pokoknya mendaftarkan di Merit Register, Government of Merit Register. Kalau saya deket kemarin di Admiralty. Terus setelah sampean ada paspor, ada KTP, oke, tinggal daftar sama suaminya. Nanti tinggal sama merit registernya dikasih hari dan tanggalnya, jadwalnya. Tapi kalau sampean mau cepet, jadi suami sampean cari pengacara. Sampean datang 1 kali ke tempatnya pengacara, terus data masuk, ya terus diurus sama pengacaranya. Terus nikah di tempat pengacara itu bisa kayak saya kemarin. Saya kemarin juga gitu, pakai pengacara istri saya. Jadi cepat dan langsung. Nah, setelah kita menikah ya kan, setelah menikah ada merit registernya, otomatis kan kita mau ngerubah KTP nih. Dari yang bertanggung jawab majikan, terus yang bertanggung jawab suami. Nah, ini syarat-syarat yang agak sedikit sebenarnya nggak susah sih, cuman kadang-kadang teman-teman bingung sendiri. Yang dibutuhkan itu akte lahir. Setelah akte lahir KK, kemudian KTP. Setelah KTP karena sampean sudah divorce janda, berarti surat jandanya. Jadi 4 hal ini, akte lahir, KK, KTP, sampean ya. 4 buah itu sampean translate ke bahasa Inggris. Setelah ditranslate ke bahasa Inggris, baru nanti suami sampean mengajukan tambah surat nikah. Suami sampean nanti mengajukan ke imigrasi. Kalau sampean semuanya clear, berarti suami sampean harus nyari lawyer, nyari pengacara. Begitu ceritanya. Kalau syarat suaminya KTP Hong Kong, terus dia punya tabungan ya minimal 250.000 Hong Kong dolar, atau dia punya slip gaji. Kemudian alamat tinggal. Jadi seperti itu syaratnya, simple dan sederhana. Alamat tinggal, tabungan 250.000 Hong Kong dolar. Kalau nggak punya ya slip gaji. Slip gajinya bulanan dia. Kalau nggak punya keduanya? Iya berat. Untuk sampean dapat KTP-nya berat. Oh, begitu. Jadi saya sebenarnya sih
kalau boleh nanya status suaminya bagaimana, kerja di mana? Sudah. Tapi kerja di mana ada kan? Sudah sepuh, enggak kerja. Umurnya berapa? Waduh. Tapi ada ini surat duda, KTP, paspor ada. Slip Dikirim gaji? ke saya. Slip gaji? Gimana? Slip gaji sama Slip. tabungan. Nah, itu sampean harus tanya. Karena kalau tabungannya nggak ada, ya kan? KTP sampean lama keluarnya. Ya sampean tetap bisa. Kalau menikah itu tetap bisa, Mbak. Tapi tujuan menikah kita kan untuk KTP kita berubah gitu loh. Dari W ke M apa F kan kayak gitu. Iya. Bisa dipahami nggak? Makanya dibutuhkan penjamin. Nah, penjaminnya adalah suami. Nah, makanya banyak ada cerita di luar sana, banyak yang menikah tapi kok KTP-nya nggak keluar-keluar kayak gitu kan. Sampean pernah dengar nggak? Iya. Ada yang bilang 7 bulan, ada yang 7 tahun, ada yang 3 bulan. Betul. Jadi kayak gitu. Kalau saya kemarin cuman 40 hari selesai. KTP saya sudah bisa berubah jadi M dari turis. Jadi seperti itu, Mbak. Makanya sekali lagi ya didiskusikan dulu sama suaminya, nggak ada masalah, no problem. Dibicarakan, bisa aman, terkendali. Nah, yang penting nama sampean juga di dalam data itu sama KTP Hongkongnya. Jadi jangan ada beda, karena beda satu huruf. Beda satu huruf aja jadi masalah. Beda angka tahun aja masalah. Beda tanggal juga masalah. Begitu ceritanya, Mbak E. Terus ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira. Kalau datang ke pengacara ada, kita bisa rekomendasikan. Monggo, nggak ada masalah. Jadi seperti itu. Sama tanya calonnya dulu. Ada kira-kira begini dan begitu, boleh, monggo. Terus untuk biaya pengacara itu kurang lebihnya berapa, Kak? Macam-macam, Mbak. Ada yang sampai terakhir kemarin 15.000, 15.000, 2018, 2019. Tapi kemarin temanku juga ada yang diurus di pengacara, terus menikahnya di pengacara. Kebetulan saya jadi saksinya. Pengacaranya di Mongkok. Nanti coba saya tanyakan pastinya angkanya berapa kemarin yang dia bayar. Soalnya yang bayar suaminya. Jadi suaminya aja langsung suruh ke lawyer kalau seandainya dia mau urus. Tapi kalau dia nggak sempat ya udah sampean yang gandeng sama calonnya tadi datang ke kantor pengacara, monggo. Tapi itu pastikan dulu, Mbak, jaminannya dia kuat nggak gitu. Kalau jaminannya dia kuat, sampean bisa lanjutkan menikah. Kalau jaminannya nggak kuat, yaitu tadi KTP-nya nunggu 3 bulan oke lah, 7 bulan oke lah. Tapi kalau nunggunya 1 tahun, tapi kan sampean belum putus, KTP dengan majikannya jangan diputus dulu. Jadi jangan ada teman-teman kan biasanya menikah, habis menikah langsung diputus. Jangan, biarkan yang mutus nanti imigrasi. Jadi sampean tetap kerja di majikan. Begitu imigrasi nelpon sampean atau nelpon suami, iki kamu mau jadi KTP mana yang mau diambil, maksudnya jenisnya CC atau sudah jadi istri atau nyonya. Nah, baru di situ sampean kan disuruh milih tuh, baru milih jadi nyonya. Nah, baru. Jadi jangan dilepaskan dulu. Ini kadang-kadang kesalahannya teman-teman itu di situ. Jadi dilepas dulu, begitu dia lepas ya nikah, terus KTP-nya nggak keluar-keluar ya, posisinya di luar, nggak jelas, lontang-lantung, begitu ceritanya, Mbak E. Sudah ada tapi lagi itu gimana? Iya, sampe nanya apa? Untuk KTP itu paling ibarat kata paling lambat berapa lama, Kak? Wah, ada yang malah KTP-nya nggak keluar, Mbak, tapi tiap bulan lapor ke imigrasi. Waduh. Ada yang kayak gitu. Nggak mesti, makanya
Disitulah yang saya nggak bisa memastikan, karena posisi saya tidak mengerti kondisi calon suaminya sampean. Istri saya dulu sebelum menikah dengan saya itu dia kerja 2 tahun yang harus bayar pajak karena dia nggak punya tabungan, bayar MPF. Iya. Jadi itu yang dilihat pemerintah. Mati-matian dia kerja 2 tahun untuk bisa menikah dengan saya, karena harus ada garansi jaminan ya, jaminan garansi untuk bisa hidup kan. Seperti itu Mbak. Tapi ya sekali lagi, kalau seandainya posisi suami aja sudah lumayan, ibaratnya nggak terlalu berat, bisa tabungan juga udah ada, ya nggak ada masalah. Saya tidak ingin menghilangkan harapannya sampean, tapi kan kita mesti realistis kan, kita mesti ngelihat kan, kita mesti belajar. Nah supaya saya di sini tuh satu hal ya karena udah utang budi, saya juga mengiyakan kalau mau dinikahi, iya saya iya. Jadi kan ibarat kata udah terlanjur kayak yang mau gitu loh. Terus tapi kan bukan sayanya yang tidak mau, seandainya ada kendala terus nggak jadi kayak gitu loh maksud saya. Tapi paling tidak saya sudah berusaha untuk membalas budi omongan saya, membalas budinya dia ke saya itu udah berusaha kayak gitu. Siap, nggak ada masalah. Kalau dia memang tinggal dianya mau diajak ke lembaga pernikahan nggak gitu. Di Admiralty di sini juga ada. Soalnya saya juga pernah nganterin. Yang meragukan saya di sini itu adalah karena slip gaji kan paling gajinya dulu sewaktu setahu saya di bawah 30, tapi itu kan dulu banget udah nggak kerja, terus sekarang tuh kayaknya untuk tabungan segini tuh nggak tahu saya. Jadi ya memang kayak gitu. Ini memang privacy sekali ya, tapi it's okay. Coba kita kesampingkan deh itu. Coba kita coba aja menikah gitu kan. Kalau menikah itu kan nggak ada masalah Mbak. Kalau menikah aja. Iya, tapi tujuannya kalau menikah tapi sayanya tetap begini terus malah terkatung-katung, ya nggak mau gitu maksudnya. Ya jangan ya nggak mau bunuh diri lah kayak gitu. Nah, makanya menyengsarakan diri sendiri gitu. Betul, makanya gini, kalau Saman memang ada hari biasa, Saman bisa bahasa Kantonis kan? Boleh sedikit boleh. Bahasa Inggris? Enggak sama sekali. Loh, kalau ngomong sama calon suaminya pakai bahasa apa Mbak? Bahasa Kantonis. Nah, kalau Saman bisa bahasa Kantonis, Saman bisa datang ke lantai 2 imigrasi Wancai. Saman minta brosur persyaratan menikah di Hong Kong untuk laki-laki sama perempuan. Saman nanti dikasih kayak semacam buku panduannya. Nah di situ nanti bisa diterjemahkan mau bahasa Kantonis apa mau bahasa Inggris. Saman kalau punya Google Translate enak, pakai bahasa Kantonis, dikasih suaminya biar suaminya baca. Jadi itu namanya kan persiapan. Jadi kira-kira memungkinkan nggak untuk menikah dan bisa mendapatkan KTP? Atau Saman minta 2, satu bahasa Kantonis, satu bahasa Inggris. Yang satu nanti Saman bisa terjemahin. Jadi Saman tahu kisi-kisinya. Saya juga gitu kok. Cuman nggak tahu ini buku saya kemarin sudah di mana disimpannya sama istri. Jadi ada panduannya kok Mbak. Jadi dari membaca itu dia akan tahu. Soalnya saya sudah 4 membantu orang menikah di Hong Kong, 4 orang. Nah ini mau kelima satu di Maonsan Mbaknya, Saman yang ke-6. Yang kelima sama yang ke-6 ini belum tahu fixnya. Tapi kalau ibaratnya bantu ya saya bisa bantu gitu. Tapi kalau ngambil ke imigrasinya ya saya belum ada waktu, soalnya nganterin anak-anak medikal sama nganterin anak-anak ke tempat majikan. Oh, Wancai lantai 2 ya, bukan konsul, bukan yang imigrasi Indonesia yang di Causeway itu bukan ya? Bukan, imigrasi Mbak. Imigrasi lantai 2 kalau nggak salah, lantai 3 yang bagian brosur. Jadi itu semua brosur tentang visa ya, visa istri, visa dependen, visa usaha, visa apapun, informasi tentang seluk-beluk
keimigrasian itu ada di situ, kita boleh minta, dikasih sama dia bukunya. Bahkan panduan buat domestic helper itu di situ juga ada. Jadi ada semuanya, nggak ada masalah di situ. Kalau sampean ada waktu, kalau misalnya nggak tahu tempatnya, ya saya kasih tahu. Itu hari Minggu buka nggak, Kak? Ya tutup, Mbak, hari biasa. Oh, hari biasa. Iya, sampean tinggal di mana? Di Wahfu, pelosok, nggak ada MTR. Adanya bis. Pelosok dekat bukit ini. Oh ya sudah deh, nanti coba nanti kalau ada waktu, ya nggak janji, sampean ingetin lagi ya. Namanya kadang urusan agak banyak, tak ambilin ya. Tak usahakan tak ambilin. Saya juga agak butuh nih, soalnya ada 2 orang yang mau nikah. Kalau memang jadi sama sampean, sekalian tak ambilin. Nanti kalau sudah ya saya diingetin, Mas bisa minta tolong. Nah nanti untuk nganterin ke wakfunya, ya sampean bolehlah ganti uang patadongnya. Kalau sampean mau dianterin ke sana, atau hari Minggu ketemuan di mana, ya monggo. Sayangnya yang nggak libur itu, Kak. Ya sudah, kalau memang mau dianterin kan tinggal ganti patadong sambil saya jalan-jalan kan boleh. Kalau sampean bersedia, tak bantu wis untuk cari infonya supaya dikasih suaminya biar dia baca, calon suaminya. Oke. Ada. Iya, terus maaf ya banyak tanya ini. Nggak apa-apa, nanya Terus aja, apa? Mbak. Iya, terus apa? Iya, kalau meninggal di sini agak ribet, Kak. Pikiran sampean kok jauh sekali ya. Jadi gini. Kalau udah tua banget, udah sepuh banget. Gini, ya, kalau dia yang meninggal enggak ada masalah, Mbak. Kalau orang Hongkong kan kepercayaannya beda sama kita Muslim, Mbak ya. Tapi ini apa namanya? Kemarin itu saya minta untuk masuk Islam, saya nggak mau masuk agama dia. Saya nggak mau ikut dia. Saya minta dia ke Masjid Wanjai. Kemarin dibimbing. Ya, hari Sabtu kemarin dibimbing masuk Islam gitu, supaya ada sertifikat mualaf memeluk agama Islam kayak gitu. Siap. Jadi kalau sampean mengajarkan dia ke Muslim dan nanti mau dimakamkan dengan cara Muslim, Hongkong untuk ukuran tanah 1 kali 2 meter itu harganya 100.000 Hongkong dolar, Mbak. Nggak, sampean dengerin saya ngomong dulu ya. 100.000 Hongkong dolar itu kalau dia meninggal. Tapi kalau sampean pingin, ya kan, sampean rawat, ya kan, sekali lagi kalau sampean mau pakai cara Muslim loh ya. Kalau sampean mau pakai caranya Hongkong dibakar, ya sudah, nggak apa-apa, kita cari info untuk dibakar. Tapi kalau sampean memang mau dikebumikan cara Muslim, bisa dibawa pulang kok, Mbak. Mayatnya bisa dibawa pulang, itu nggak sampai 100.000 Hongkong dolar. Paling kita beli tiket ya peti gitu kan, untuk dibawa naik pesawat ke Indonesia terus dikebumikan di Indonesia. Ya itu solusi, Mbak. Kalau di Hongkong itu kan harus dikubur di tanah. Mau nggak mau kan kita harus beli. Di sini kan nggak bisa kayak kuburan umum. Kalau sampean pernah lihat di Masjid Chaiwan, di Chaiwan itu di cemetery, di pemakaman itu ada ruang-ruang yang sudah kosong, yang sudah dibeli sama orangnya. Jadi suatu saat nanti ketika meninggal tinggal dikubur di situ ada. Atau terlalu jauh sampean berpikir meninggal, menikah dulu sambil berjalannya waktu, berpikir meninggalnya nanti kalau suaminya udah mulai sakit, sudah parah, nah baru persiapannya di situ. Gitu, Mbak Ya dijalanin aja dulu, dirawat dulu, jangan berpikir yang Terus kesana. kalau semisal udah menikah di Hongkong dengan orang Hongkong, boleh tidak kita tinggal di Indonesia, Kak? Boleh, nggak ada masalah. Jadi itu cuman KTP aja, Mbak. Di Hongkong itu cuman KTP, tidak merubah paspor sampean. Jadi kalau paspor sampean tetap Indonesia, sampean tetap warga negara Indonesia. Dan sampean kalau pulang ke Indonesia bukan turis. Nah kalau suami sampean kasih paspor Indonesia,
nanti mau dibawa pulang ke Indonesia boleh. Yang penting paspor Hongkongnya ditinggal, dan itu sebenarnya persoalan. Oh, Ya. itu yang nakutin saya, katanya teman, jangan nanti kamu nggak bisa balik ke Indonesia kayak gitu Kak. Jangan percaya segala sesuatu ditelan mentah-mentah, itu jangan dulu, ditanyakan dulu, didiskusikan dulu, ditimbang kiri dan kanan. Karena sekali lagi teman sampean yang ngomong itu kan belum punya pengalaman dan nggak ngerti apakah dia sudah pernah menikah dengan orang Hongkong, kan belum tahu. Jadi nggak harus dipercaya. Setiap omongan dari luar ABCD itu ditampung dulu, nggak bisa langsung kita telan. Kita cari info yang benar, kan gitu. Iya Kak. Nah, kalau tadi sampean bilang dari Mbak C itu memang itu saudara saya. Itu juga menikah di Hongkong, suaminya meninggal dibawa ke Indonesia, dirawat di Indonesia, Mbak. Dirawat di Indonesia. Sebenarnya Terus suaranya keputus-putus ya Kak ya. oh, halo? Iya, HP saya nih kalau dibuat ngomong lama agak. Halo? Iya, Udah jelas, Mbak? iya jelas. Jadi yang ngasih info sampean tadi itu suaminya juga meninggal di Indonesia. Tapi orang Indonesia lah, lahir Indonesia tapi besar di Hongkong. Oh, Dikebumikan di Indonesia, makamnya saya hadir juga di tempat pemakamannya. begitu. Nah, kalau udah sakit parah seandainya sudah memungkinkan ya bisa dibawa terbang, dirawat di Indonesia, nggak ada masalah, Mbak. Iya. Nah, tapi ya sekali lagi kan kita nggak ngerti. Saya nggak mau ngomongin masalah apa-apa, tapi ya realistis hartanya seberapa. Kan itu buat ngerawat di Indonesia. Tapi bagi saya ya nggak apa-apa, tujuan mulia kita jalankan dulu. Selanjutnya ya kalau bisa dia sehat terus lah. Harapannya kan itu toh, Mbak. Bimbang nggak? Sekarang sudah paham nggak? Aku dengar suara sampean kok koyo masih bimbang, ragu gitu. Khawatir. Ya, alhamdulillah agak inilah agak mengerti lah. Lebih mengerti dari yang iya. Soalnya penjelasannya juga enak dan dapat dimengerti ya. Orangnya Berarti ini yang jadi masalah adalah slip gaji sama ini yang mungkin memberatkan saya tidak mudah mendapatkan KTP Hongkong gitu ya Kak ya. sebenarnya ya salah satu kalau kita berpikir logika seperti itu, tapi setidaknya sampean bisa korek. Ya mau nggak mau kalau yang sampean ngomong kan nanti dia tersinggung. Tapi kalau kita sodorin kertas dan aturan yang dari imigrasi kan dia pasti baca kan. Mana syarat yang kamu nggak ada kan gitu toh. Sampean tinggal ngomong kayak gitu kan. Bener nggak? Bisa dipahami nggak saya ngomong? Jadi kalau sampean ngomong kamu harus punya tabungan gini-gini kan dia pasti tersinggung, bener nggak? Kamu mau nikah aku apa nyari harta kan? Tapi kalau sampean bawa bukunya yang dari imigrasi, coba kamu baca dulu persyaratanmu udah cukup nggak? Karena aku nggak ngerti bahasanya, loh kan? Keren kan? Padahal sebenarnya kita bisa translate, kita tahu gitu loh. Cuman kan untuk nggak menyinggung perasaan kan kita harus tunjukin data kan gitu, tunjukin peraturan kan gitu Tom. Bisa dipahami nggak? Iya. Sampean bisa mengerti nggak untuk bab yang ini? Jadi itu bukan persoalan sulit. Jadi persyaratannya kasih ke dia baca. Mana persyaratanmu yang nggak ada gitu aja. Kamu bisa adakan nggak gitu loh. Halo? Iya. Karena memang nggak semua orang Hongkong itu ngerti peraturan, Mbak. Jadi itu terbukti. Ada lagi yang mau ditanya lagi? Masih bingung apa gimana? Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak. Ya, Banyak sekali membantu. pokoknya nanti kontak-kontak Mbak. Mudah-mudahan sampai lancar, cita-citanya terkabul dan selalu sehat. Terus jangan memutuskan sesuatu kalau tidak benar-benar sampean tahu. Sampean harus cari tahu dulu. Iya. Saran saya gitu. Nonton konten saya namanya Sandro Jabrik, channel YouTube-nya. Boleh sampean lihat. Saya di situ banyak nyampein informasi-informasi buat teman. Bagi linknya Kak. Kenapa? Ya nanti saya share linknya. Bagi link. Ya. Iya, oke. Cukup gitu Mbak. Sehat Oke, selalu terima ya. kasih banyak.
Oke. Terima kasih banyak, Kak. Oke. Oke teman-teman, menikah di Hong Kong ya harus dipertimbangkan, harus ditimbang-timbang, dicari informasinya, dilengkapi syaratnya. Jadi, dan sekali lagi, berita dan informasi dari luar selalu akan banyak dan simpang siur. Tapi sebisa mungkin kita bijak menyikapinya. Ya, kita boleh cari-cari info yang benar, yang pas, yang tepat. Agar apa? Melangkah kita itu dengan langkah yang setidaknya sudah kita pikirkan secara matang. Sehat selalu buat kalian semuanya dan keep stay tune in my video and see you next video. Bye bye.